Ini orang yang masih berjuang untuk pemilu 2024. Ya, karena 180 hari lagi, tepatnya 14 Februari 2024 mendatang, kami juga mengajak Anda untuk bisa menyalurkan hak suara Anda pemirsa dalam pemilu serentak 2024. Dan sekarang kita berbicara dengan yang berjuang untuk menuju ke Senayan. Kita akan langsung hadirkan narasumber kita. Ini muda-muda, jadi sekarang anak muda ini tidak hanya jadi objek saja, tapi jadi subjek juga. Begitu, berpartisipasi dalam kontestasi pemilu 2024. Baik. Langsung saja kita langsung perkenalkan, ada Mbak Tuti Yasin, caleg muda DPR RI dari Partai Nasdem. Hai Mbak Tuti. Mbak Tuti, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Mas Fasko Ruseimi, caleg muda DPR RI dari Partai Gerindra. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dan Mbak Regina Viani, caleg muda DPR RI dari Partai PDI Perjuangan. Terima kasih sudah hadir semuanya ke sini. Nah, kalau kita bicara soal pemilu 2024 yang akan kita songsong tahun depan, kita juga ingin bicara soal merdeka berdemokrasi. Nah, kalau menurut Mbak Tuti, merdeka berdemokrasi itu yang seperti apa sih bayangannya? Baik, terima kasih sebelumnya. Saya pikir yang namanya merdeka berdemokrasi itu saat kita mau mendengar kebisingan-kebisingan dengan perbedaan pendapat yang tujuannya tentu saja untuk mencari solusi. Pasti akan ada permasalahan, baik itu di rumah tangga, baik itu di pemerintahan ataupun di wirausaha, itu pasti ada. Dengan adanya kemerdekaan berdemokrasi, pasti akan ada kebisingan tadi, tapi tujuannya adalah mencari solusi gitu. Jadi jangan baper sama kejadian masa lalu, tapi kita sama-sama mendengarkan kebisingan tersebut untuk mencari solusi gitu. Oke, kebisingan untuk mencari solusi. Betul. Tapi kita berharap kebisingan ini yang beretika, yang berbudaya sesuai dengan budaya ketimuran. Betul, apa yang sudah disinggung. Tentu saja dengan fakta-fakta yang ada gitu. Jangan sebar hoax ya. Jangan sebar hoax. Tahu dari Bang Fasko? Yang sebar hoax siapa biasanya? Abang Bang. Baik, Bang Fasko silakan. Ya, bicara demokrasi Indonesia itu memang kita perlu perdalam lagi ya, karena demokrasi kita ini demokrasi Pancasila yang memang agak cukup unik, berbeda dengan negara-negara lain. Kita ini punya nilai-nilai luhur Pancasila yang memang seharusnya sangat kokoh, yang di-create oleh para founding father kita. Nilai-nilai musyawarah itu harus dikedepankan. Jadi tidak hanya kita beradu berbeda pilihan, jadi akhirnya kita bisa bertarung berkepanjangan, panas berkepanjangan, terpecah belah begitu ya. Terpecah belah. Nah, nilai-nilai untuk bisa bertanding, untuk bersanding itulah makanya yang akan dibawa oleh Pak Prabowo Subianto. Oke. Kalau Mbak Regina, menurut Mbak Regina kita sudah merdeka berdemokrasi nggak sih sekarang ini? Ya, kalau saat ini menurut saya memang dengan adanya informasi-informasi yang tersebar sangat banyak sekali, kita sebagai anak muda juga harus pandai-pandai memilah gitu, seperti yang tadi disampaikan juga. Jangan kita mudah percaya dengan hoax gitu, tapi dengan adanya sekarang menjelang pemilu, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan transparansi dalam pemilihan tanpa adanya praktik-praktik yang ilegal juga gitu, dimana ini sebenarnya merupakan salah satu concern kami juga, bagaimana kami anak muda di sini yang benar-benar bisa bekerja, tapi kami juga peduli terhadap Indonesia. Maka dari itu di sini kami memberanikan diri untuk maju menjadi calon legislatif di 2024. Luar biasa. Jawaban khas caleg kayak gini ya. Dapil mana? DKI 2. Mbak Regina, tapi kan kalau misalnya sudah berani nih memberanikan diri untuk maju sebagai caleg, tentunya berhadapan dengan mereka politisi-politisi yang sudah punya track record dan pengalaman yang luar biasa lebih panjang. Sementara ini katakanlah caleg muda baru begitu dan sedang berjuang untuk bisa duduk di Senayan. Betul. Bagaimana kemudian apa yang bisa mendorong kalian untuk tetap semangat berjuang memperjuangkan itu dan membuat kemudian publik juga percaya bahwa anak-anak muda sekarang ini saatnya untuk juga bisa mengabdi kepada negeri. Jadi tidak diremehkan dengan senior-senior gitu. Apa nih? Kembali lagi mungkin dari kami milenial, Gen Z dan ke bawah generasi ke bawah ini, kita tidak hanya berretorika saja gitu, tidak hanya gagasan, ide-ide, janji-janji palsu gitu ya, tapi kita membuat suatu program yang nyata, kita kerja. Mungkin kalau Pak Jokowi
Jokowi itu kerjanya 3 kali, kerja, kita kerjanya kerja sampai 5 kali gitu ya. Dengan adanya tenaga, dengan adanya talenta yang kita miliki, dengan adanya inovasi-inovasi baru dan terbuka sekarang dengan global juga gitu, akses sangat mudah untuk bertukar informasi dan teknologi dengan negara-negara lain juga gitu. Itu memudahkan kami untuk kami bisa membuktikan dengan secara nyata bahwa apa yang kami kerjakan ini memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat luas seperti Jadi itu. jangan diremehkan, Betul, begitu ya. Ada betul. karya, ada sumbangsi yang harusnya juga harus Betul, dikerjakan. betul. Kerjanya sampai 5 kali. Bang Fasco. 5 kali ya. 5 Kalau kali. kita sampai nggak kehitung, kerjanya berapa Sampai nggak kali ya. kehitung ya, luar Kalau bicara kerja ya. Tapi yang jelas gini ya, kalau kita bicara anak muda saat ini, justru malah saya melihatnya bukan hanya dari saat ini aja, dari sebelum negara ini ada, justru yang membuat negara ini ada ya anak-anak muda. Ya. Kita bisa lihat para founding father kita pada saat itu memang anak muda. Semua jajaran sampai jajaran jenderal-jenderalnya, Pak Dirman dan lain-lain, Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka pada saat itu. Anak muda. Jadi kalau kita melihat, oh anak-anak muda sekarang udah ada perkembangan tuh begini, loh enggak. Memang harusnya begitu. Kalau Bung Karno pernah sampaikan, beri saya 10 pemuda, maka saya akan guncang. Guncang dunia. Gitu. Sekarang banyak nih pemuda, kita guncang lagi lebih keras. nih. Luar biasa. Ya. Ya karena saya pikir keunggulan kita di sini sebagai anak muda adalah salah satunya mendengarkan. Ya. Jadi banyak mungkin senior-senior kami yang sudah amat sangat full dan sesak sibuknya gitu kan. Kami anak-anak muda ini masih punya energi, masih punya waktu untuk mendengarkan. Ya itulah salah satu yang dibutuhkan masyarakat. Justru dengan adanya anak muda, saya pikir itu akan bisa masuk lebih mudah ke masyarakat. Baik, sekarang kita coba tanya dulu nih ya, Apa? kira-kira mereka nih sudah sejauh mana pemahamannya tentang fungsi dan peran DPR di pemerintahan sejauh ini apa? Mulai dari Bang Fasco coba. Ya, kalau bicara fungsi dan peran DPR ya, DPR ini kan punya 3 fungsi benar ya, di wilayah pengawasan, legislasi, dan budgeting. Memang kalau kita melihat di sisi sistem kepemerintahan kita, ini DPR ini merupakan jantungnya, yang pada saat dulu itu kita biasanya hanya berteriak-teriak di jalanan, pada saat masih aktivis ya waktu itu ya, berteriak-teriak di sosial media. Tapi di saat kita masuk ke dalam jantungnya sistem pemerintahan kita ini, inilah sebenarnya peran yang sangat penting bagi kita, yang memang punya tujuan ataupun punya niat baik untuk bisa melihat keterberlangsungan demokrasi Indonesia akan lebih baik ke depannya. Nah, pola itu yang memang harus kita cermati lebih dalam, di mana fungsi dan tujuan dan tugas anggota DPR RI itu sangat penting banget di Indonesia. Sangat penting. Oke, Ya. kalau itu jawaban dari Bang Fasco, sekarang Mbak Tuti. Ya, jadi sebenarnya secara teorinya sama. Cuma ada 3 yang tadi sudah disebutkan, baik dari mulai legislasi, terus kemudian budgeting sampai pengawasan. Tapi pada intinya adalah kita mau turun langsung ke masyarakat, mendengarkan, dan bukan hanya melakukan reses, terus mencatat usulan, tapi juga kita harus melakukan pengawasan, controlling sampai usulan-usulan tersebut tercapai gitu. Jadi yang saya pikir dengan adanya kita nih energi baru, energi anak muda, saya pikir akan lebih mudah untuk kita mengawal usulan-usulan tersebut gitu. Oke, Mbak Regina. Kalau dari saya ya memang perannya dari DPR ini sangat penting ya, sangat krusial gitu sebagai lembaga legislatif. Selain kita harus mewakili aspirasi dari masyarakat, bukan hanya kepentingan sekelompok tertentu juga ya, karena memang sebenarnya di sini kebijakan-kebijakan yang diciptakan pun juga harus berpihak kepada masyarakat luas. Kebetulan memang sebelum saya terjun ke politik, saya sudah banyak bersinggungan juga dengan program pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan gitu. Jadi saya banyak touch juga dengan masyarakat menengah ke bawah gitu. Jadi di sini kenapa saya juga memberanikan diri ini, balik lagi karena kita pengen juga bahwa kebijakan-kebijakan publik yang dibentuk ini benar-benar bisa pro kepada mereka yang benar-benar membutuhkan gitu. Tidak hanya untuk bagi segelintir orang, dan untuk pengawasan sistem pemerintahan juga gitu, karena saya pribadi juga mengalami ketika banyak kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat menengah ke bawah pada saat menjalankan program pemberdayaan masyarakat ini, karena adanya kebijakan-kebijakan yang tidak sinergi dengan kami yang ada di bawah ini, maka semua program itu tidak bisa berjalan dengan baik dan tidak meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada umumnya gitu. Jadi ini menurut saya menjadi bottleneck yang harus segera dicarikan solusinya dan nggak bisa ditunda-tunda lagi. Ya, sedikit menjawab terkait dengan program yang mungkin akan ditawarkan nanti begitu ya. Concernnya terhadap pemberdayaan perempuan tadi dan juga beberapa hal yang sudah dimulai sejak lama begitu. Ya. Tapi kalau untuk Bang Fasco, ini mungkin juga
meyakinkan para pemilih nantinya, konsen apa yang mungkin akan ditawarkan, program apa yang mungkin akan dibawa, ini juga gambaran kira-kira masuk komisi berapa nih nantinya. Silakan. Ya kadang-kadang gini ya, kadang-kadang para caleg-caleg ini berkampanye di masyarakat itu layaknya seperti kayak mau maju seorang eksekutif, malah kita ini kan legislatif. Kita mau bicara, kita datang ke lapangan nih. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak saya tawarkan nanti gini. Loh, komisi berapa aja belum tahu gitu kan. Sementara fungsi tugas kita itu memang di wilayah pengawasan, budgeting dan legislasi itu tergantung dari komisinya nanti. Tapi kalau bicara ketertarikan, memang background pendidikan saya dulu di Universitas Indonesia di Teknik Gas Petrokimia di UI waktu itu. Memang saya ingin sekali sebenarnya kalau dari background saya mau ingin di komisi yang berkaitan dengan energi gitu loh. Nah, poin itu yang paling perlu juga mungkin diingat oleh para caleg-caleg muda yang bahkan nggak hanya yang muda-muda ya, yang senior-senior juga kampanye di bawah udah kayak kampanye bupati, kampanye wali kota. Berarti ada program apa? Ada program apa lo maju di situ? Kok program kita nih kita calon legislatif, bukan calon eksekutif gitu loh. Ada keresahan di bidang energi yang mungkin akan disuarakan? Ya sangat banyak kalau keresahan. Salah satunya singkat. Ya sangat banyak lah intinya. Kalau kita bicara keresahan di energi itu negara kita negara yang kaya ya. Tapi untuk kemudahan kita mendapatkan energi harusnya jauh lebih murah dibanding saat ini harusnya. Ini yang kita memang harus perdalam lagi dari para ahli-ahli energi yang ada di Indonesia. Bahkan gini, para ahli-ahli energi yang ada di Indonesia itu di luar tuh malah sangat dipakai gitu. Dan kita harus panggil lagi tuh yang udah pada belajar di luar, panggil lagi. Kita pikirkan lagi energi-energi alternatif apa yang bisa kita manfaatkan lebih baik. Nggak harus energi fosil ya, macam-macam ya. Banyak sekali energi yang bisa kita manfaatkan lagi. Baik, kalau dari Bang Fasko tadi ada keresahan di bidang energi. Kalau menurut Mbak Tuti, isu apa sebenarnya yang perlu untuk DPR angkat gitu? Kalau saya lebih tertarik ke arah pendidikan. Jadi walaupun basic saya di kesehatan, ini juga pendidikan salah satu isu yang menurut saya amat sangat miris di Indonesia khususnya. Jadi guru-guru ini banyak sekali guru-guru honorer yang masih belum tetap, bahkan mereka yang harusnya sudah menjadi happy teacher, karena saya pikir namanya ada happy teacher pasti happy student. Jadi kita akan melahirkan sumber daya manusia yang baik, karena saya pikir sumber daya yang tidak akan pernah habis itu adalah sumber daya manusia. Sehingga saya pikir harus pertimbangkan kembali peningkatan kesejahteraan dari guru tersebut gitu. Baik, ini kan kita mau menjelang pemilu 2024, tentunya kita ingin pemilu ini berlangsung dengan sukses dan perlu tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab dari penyelenggara, pemerintah, tetapi juga dari masyarakat dan kita tugas semua. Kita bersama ya. Betul. Bagaimana kemudian melibatkan masyarakat? Tugas TVRI juga. Pasti itu juga menjadi tugas kita. Tapi bagaimana kemudian Anda semua ini ikut melibatkan masyarakat agar mereka ini aware dengan pemilu 2024 dan menggunakan hak pilihnya. Ya, karena masih banyak kan praktek money politik, lalu juga banyak juga disahkan juga. Coba ditandain. Daerah-daerah rawan politik uang juga ini juga yang sangat menjadi concern. Kira-kira bagaimana meyakinkan pemilu kita jangan sampai kita terulang lagi di 2014, 2019 polarisasi yang sangat luar biasa, juga praktek-praktek yang juga meresahkan. Mbak Regina. Ya. Mungkin di sini keterlibatan dari masyarakat luas itu sangat penting ya. Apalagi saat ini pemilih terbanyak itu berasal dari kaum milenial, Gen Z dan lain-lainnya, generasi muda lah gitu ya. Itu angkanya juga mencapai cukup tinggi, lebih dari 50%. Maka dari itu menjadi satu concern bagaimana caranya kita bisa merangkul anak-anak muda ini bisa ikut turut berpartisipasi gitu. Jadi balik lagi dengan adanya pendekatan-pendekatan yang berbeda. Tidak lagi seperti tadi saya ucapkan, tidak hanya dengan janji-janji apalah itu gitu, tetapi dengan kita masuk ke dalam komunitas, kita masuk melakukan engagement kepada mereka, menanyakan apa saja keresahan mereka, apa saja yang mereka butuhkan, dari situ baru masuk bagaimana caranya mereka melek terhadap politik. Karena balik lagi kita anak muda ini generasi penerus bangsa gitu, kita tidak bisa lagi hanya fokus sama diri kita sendiri, tapi kita harus ikut ambil andil untuk negara ini. Oke, Bang Fasko. Ya, alhamdulillahnya di daerah pemilihan saya di Sumatera Barat 1 itu, khususnya di Sumatera Barat, orang-orang Minang ini menurut survei ya, dari berbagai macam lembaga survei, orang-orang Minang ini yang paling anti money politik. Paling anti money politik. Jadi kadang-kadang mungkin ada yang menerima duitnya tapi nggak akan dipilih gitu, orang yang menerima uang-uang itu gitu loh. Justru orang-orang Minang ini lebih tersentuh dengan bicara raso.
Di saat kita bisa Emotionally. hati ke hati, emosional, itu berbicara. justru malah lebih diperhitungkan oleh masyarakat Minangkabau. Nah, karena di Sumatera Barat itu punya 3 prinsip yang dipilih untuk yang biasanya dipilih untuk menjadi seorang pemimpin. Takah, tageh, tokoh. 3 poin itu yang perlu harus kita lengkapi di situ. Oke. Termasuk juga generasi mudanya yang pemilihnya luar biasa tahun ini. Iya, luar biasa banget. Jadi ya alhamdulillah di dapil saya begitu. Nggak tahu dapil yang lain. Kalau dapil nama itu seperti apa? Kan? Jadi ya betul. Jadi memang betul di Kabupaten Bekasi khususnya dapil saya Jabar 7 itu memang 63% hasil survei bahwa masyarakat masih akan menerima yang namanya money politik. Tapi perlu digarisbawahi bahwa itu bukan jaminan untuk Anda dipilih. So, jadi saya titip pesan juga sama masyarakat semua, namanya penyesalan itu ada di belakang, kalau di depan itu pendaftaran ya. Jadi tolong dikepoin baik-baik siapa yang akan kalian pilih, mau partai apapun itu. Jadi tolong dikepoin, kita cari jodoh aja kan, keponya bener-bener sampai FBI aja, FBI aja kalah kayaknya ya kan. Jadi teman-teman mau milih, mau datang itu merupakan sumbangsi luar biasa untuk negara ini. Ya mungkin seperti itu. Baik, luar biasa. Saya juga ingin tahu nih, kira-kira kalau dari para ketiga caleg muda ini memaknai kemerdekaan Indonesia yang usianya sudah 78 tahun, Republik kita sekarang, itu seperti apa? Apakah kita benar-benar sudah merdeka? Kak Regina. Ya, kalau menurut saya saat ini menjadi concern adalah kita harus lebih merdeka dari polusi udara sih. Itu yang menjadi concern, apalagi di wilayah ibu kota. Concern utama, dapil Anda, dapil gitu. saya gitu. Jadi itu merupakan suatu concern. Kalau ditanya secara merdeka, betul secara merdeka dari penjajah memang gitu. Tapi balik lagi seperti yang saya sampaikan bahwa dengan adanya fair trade, dengan adanya globalisasi, tentu ini merupakan sudah bukan perang melawan penjajah gitu, tapi bagaimana perang kita dengan negara-negara lain supaya kita bisa memajukan ekonomi yang ada di Indonesia, memajukan Indonesia secara real gitu untuk generasi selanjutnya gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau secara merdeka tentu kita sudah merdeka, tapi balik lagi PR utama kita adalah merdeka dari polusi udara. Oke, baik. Kalau Merdeka. dari Merdeka. Merdeka polusi udara. polusi udara, itu harapan kita. Solusi konkretnya begitu ya. Jadi penjajahnya siapa kalau merdeka polusi udara? Energi itu industri yang agak besar nih. PLTU ini yang juga Langsung dijawab sama energi. Silakan. Iya, jadi gini. Kalau kita bicara apakah Indonesia sudah merdeka, ya sudah lah. Kita udah dideklarasikan 70 tahun, 78 tahun yang lalu gitu kan. Cara merdeka ya sudah, tapi nilai-nilai kemerdekaan yang kita sudah yang dicita-citakan oleh founding father kita itu apakah sudah kita dapat saat ini gitu kan. Memang harapan merdeka ini kan bicaranya cukup sangat luas ya. Merdeka polusi udara, merdeka memilih. Kalau buat gue merdeka memilih dan dipilih ini justru juga sangat penting gitu loh. Kita bebas memilih siapapun yang kita inginkan, kita bebas juga mencalonkan siapapun misalnya yang kita inginkan gitu kan. Jadi nggak lagi dari sisi umur dipertimbangkan. Anak ini yang lagi rame juga ya, putusan yang masih belum keluar. Ada ini nih, ada. Jadi kan beliau ntar bisa jadi maju wapres, juga bisa maju ya kan wapres. Justru itu merdeka juga sebagai sebuah entitas negara yang demokrasi gitu loh. Jadi mewakili Gerindra ya, dalam tunggu artian putusan. ini sikap politiknya. Bicara demokrasi merdeka kan. Demokrasi merdeka. kan. Usia, batasan usia juga setidaknya tidak dipermasalahkan begitu Buat ya. apa dulu presiden-presiden kita sebelumnya kan juga muda-muda. Ada Perdana Menteri kita dulu yang juga Sangat masih usia muda begitu ya. Iya, jadi ya buat apa gitu loh. Baik. Mbak Tuti. Ya, dibatas-batasin. Betul. Kalau dibatasi berarti belum merdeka. Gitu. Itu dia. Oke. Suara dari caleg muda. Silakan. Ya, saya rasa usia 78 tahun ini udah bukan lagi kita bilang usia yang matang, malah justru lebih. Jadi saya pikir ini saatnya kita masyarakat, kemudian juga pemerintah dan sebagainya itu untuk membayar balik ke negara ini atas kemerdekaan yang sudah diraih sama pendahulu-pendahulu kita, pahlawan-pahlawan kita. Ini saatnya kita membayar balik untuk negara, apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita berikan. Jangan tanya bagaimana nanti, tapi nanti bagaimana gitu. Jadi kita yang harus memulai, kita yang harus beritikat bahwa oh ya kita harus membayar balik untuk pahlawan-pahlawan yang sudah mendahului kita. Jadi saya pikir itu yang harus kita camkan untuk anak-anak muda sekarang. Nah ini berkontribusi begitu ya. Bagaimana Mbak Regina membayar balik begitu
tapi dengan mempertahankan kemerdekaan yang sudah diraih oleh para founding father ataupun para pahlawan yang terdahulu, cara generasi muda untuk bisa membayar balik kemerdekaan yang sudah diraih sejak puluhan tahun yang lalu ini. Ya, balik lagi. Kita sebagai anak muda juga harus berpikir cerdas ya. Maksudnya kita juga udah ada pengalaman di beberapa periode lalu ketika kita dipecah belah dengan agama, ras, suku dan segala macam gitu. Itu menjadi pukulan yang sangat besar bagi kami kaum muda sebenarnya, karena balik lagi kita ini negara yang berdaulat. Kita sangat menjunjung tinggi Indonesia itu harus bersatu, NKRI harga mati. Tapi saya berharap dengan seperti ini tidak akan terjadi lagi pemilu. Kita harus lebih cerdas, kita sebagai anak muda harus lebih kreatif lagi. Kita harus bisa lebih objektif dalam memilih. Jangan mau kita dipecah belah oleh kepentingan-kepentingan tertentu melalui suku, agama, dan ras. Itu menurut saya sangat penting gitu. Jadi balik lagi kalau untuk menjawab tadi bagaimana cara kita timbal balik dengan kita menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Oke, Bang Fasko. Ya, menjaga apa ya? Membayar bahasanya tadi ya. Ya, kalau bahasa Mbak Tuti membayar. Membayar kemerdekaan, membayar para pahlawan-pahlawan itulah ya. Kira-kira yang jelas mereka ini punya cita-cita negara kita ke depan akan menjadi negara Indonesia emas, pasti ya memang sudah direncanakan juga 2045. Mereka juga berharap anak cucunya menjadi negara yang dihargai di dunia. Ya, kemerdekaan itu ya saya harap kita pun harus ikut terus perjuangkan apa fight-nya yang sudah direncanakan oleh mereka. Teruskan itu. Keberlanjutan ya? Iya. Keberlanjutan nggak? Lanjutin dong. Kalau Nasdem bagaimana? Keberlanjutan pembangunan gimana? Langsung ini ya, langsung masuk gitu itu barang. Silakan, Mbak Tuti. Ya, tentu dengan tujuan yang sama untuk memberikan yang terbaik untuk negara ini melalui perubahan gitu ya. Jadi nggak lanjutin ya? Dilanjutkan tapi ada perubahan. Tapi ada perubahan. Tapi ada perubahan. Baik, silakan. Iya. Silakan lagi Mbak Tuti. Oh iya, pasti dilanjutin. Masih. Jadi nggak berubah. Tadi kita yang nanya soalnya ya. Ya, jadi mungkin kita harus apa ya? Dulu pahlawan-pahlawan sebelumnya itu sudah membuat suatu yang besar untuk negara ini, maka jangan kita hancurkan. Justru malah kita yang tadi saya bilang itu kita harus bayar balik ke negara dengan apa? Dengan prestasi-prestasi negara, prestasi-prestasi anak muda. Kemudian juga tidak yang tadi Mbak Regina sudah sebutkan bahwa kita jangan sampai terpecah belah gitu kan. Pemilu bisa saja akan ada kontroversi gitu kan. Tapi setelah itu kita harus bangkit bersama untuk memajukan bangsa gitu. Baik. Luar biasa ya, tapi ini mungkin terakhir juga sebagai penutup, kira-kira tantangan apa sih yang terberat mungkin dihadapi oleh anak-anak muda sekarang di tahun politik ini dan di pemilu 2024 nanti? Apalagi baru pertama kali juga mencalonkan begitu, nah kira-kira secara pribadi apa, tapi tantangan ke depan untuk generasi muda di tahun 2024 juga apa? Di tahun agar mereka juga punya peran dalam demokrasi ya, silakan Mbak Regina. Ya, mungkin kalau saya dapil mahal ya. Jakarta 2 ya? Jakarta 2 Luar biasa. Jadi mungkin Jujur, apa tantangannya? Jadi mungkin kalau dari saya tantangannya lebih ke kebetulan di dapil saya memang padat sekali penduduk ya, karena Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan luar negeri. Luar negeri termasuk ya? Termasuk luar negeri gitu. Jadi tantangan terberatnya Tiket sebenarnya pesawat aja mahal kan? Nggak usah bicara money politik, tiket pesawat aja mahal dapilnya. Tantangannya sebenarnya lebih ke bagaimana dengan waktu yang sangat singkat ini menuju pemilihan di tanggal 14 Februari saya bisa touch dan turun ke bawah secara langsung kepada masyarakat untuk benar-benar bisa menyampaikan apa yang aspirasi ataupun apa yang benar-benar mereka butuhkan sehingga saya bisa mewakilkan mereka gitu. Karena saat ini saya sehari 3-4 titik dan itu pun masih banyak yang belum tertouch gitu. Jadi dan memang bukan kampanye tapi kita lebih kepada program partai yang kita turun ke bawah karena memang itu adalah arahan dari Ibu Ketua Umum kita. Sehari Sosialisasi 3-4 titik. 4 titik. Kalau Bang Fasko, tantangannya apa nih? Kalau tadi Mbak Regina sudah disampaikan. Bicara tantangan sebenarnya memang harus kita perhatikan ini ya, Mas. Nilai-nilai persatuan yang ada di bangsa ini harus terus kita jaga. Karena jujur aja Pak, di periode pemilu sebelumnya saya melihat banyak bahkan suami istri cerai karena beda pilihan. Sampai orang-orang dikeluarin dari grup WhatsApp keluarga gara-gara beda pilihan. Saya pernah ngalamin itu. Dan buat saya ini hal yang terpenting dan terberat justru ya. Kita jangan lagi membuat pemilu kita ini
sepanas kemarin itu. Oke panas, tapi bisa duduk kembali gitu. Dengan nilai-nilai dan cita-cita luhur untuk bangsa kita ke depan. Karena poin dari persatuan dan bertanding untuk bersanding itu harus terus kita jaga. Makanya kita pilih Pak Prabowo besok. Baik. Oke, jadi jangan panas. Diajak gabung kontar kalau kalah. Tetap dengan kepala dingin, jangan Kayak panas. sebelumnya kayak yang sekarang kan. Kayak sebelum Pak Prabowo diajak gabung sama Pak Diajak Jokowi. gabung. Oh gitu. Iya kan Ini bertanding untuk sudah manuver politiknya sudah terlihat di antara Masuk ya. ketiganya ya. Ini sebenarnya bocoran, jangan-jangan ya. Oke, Mbak Tuti. Mbak Tuti. Nanti kalau kegemukan susah jalannya. Oke, silakan. Ya jadi yang amat sangat sulit adalah yang tadi sebetulnya walaupun kita pikir di sini hampir lebih dari 50% itu anak muda pemilih, tapi rasa awareness atau kesadaran itu sendiri masih belum betul-betul terbangun. Jadi dengan waktu yang singkat tadi, apakah kita bisa untuk terus bersosialisasi, untuk terus bahkan kan nanti waktu kampanye cuma sedikit, cuma kurang lebih 2 bulan sekian ya. Lebih singkat. Lebih singkat dari sebelumnya gitu. Apakah itu cukup untuk membangun awareness? Jadi saya harapkan dari pemerintah, dari KPU dan sebagainya juga bisa bekerja sama untuk memberikan kesadaran tersebut gitu. Baik, luar biasa. Tentunya kita juga berharap di pemilu 2024 nanti berjalan dengan baik, lancar, merdeka berdemokrasi ya. Tentunya. Baik. Kita ingin ucapkan terima kasih Terima untuk kasih. Mbak Regina Sukses juga Fiani, untuk Bang teman-teman. Fasko Rusemi dan Mbak Tuti Yasin Ya. sudah hadir bersama kita Ya. memberikan pandangan-pandangan Benar. terkait dengan demokrasi. Ya, kita hafal muka-mukanya. Nanti kalau terpilih kita akan tagih janji. Tapi coblos ya. Tapi coba ini juga promosi awal gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Regina, Mas Fasko, terima kasih Mbak Tuti, sukses selalu kasih. teman-teman Sukses semua. selalu. Baik, terima kasih. Dan saudara kita tentunya masih ada informasi lain yang mungkin akan disampaikan oleh rekan-rekan Anggi dan juga Andin. Silakan Anggi dan Andin. Baik teman-teman, terima kasih. Merdeka berdemokrasi ya. Walaupun berbeda-beda partainya, walaupun berbeda-beda calegnya, tetapi Indonesia tetap satu jua.